Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kenapa harga secangkir kopi di satu tempat bisa beda banget sama di tempat lain? Atau kenapa pas musim liburan harga tiket pesawat tiba-tiba, meroket? Nah, ternyata jawaban buat semua itu sebetulnya nggak serumit yang kita bayangin. Dan semuanya itu berpusat pada satu konsep kunci. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu ngebuka sebuah rahasia besar tentang cara kerja dunia ekonomi kita. Sesuatu yang kita alami setiap hari, setiap kali kita belanja. Nah ini dia, kita semua pasti pernah ngerasain kan, pas band idola kita mau konser, harga tiket yang tadinya masuk akal, dalam sekejap bisa jadi mahal banget. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Atau deh, contoh yang lebih dekat sama kita sehari-hari. Gara-gara cuaca jelek, panen gagal, dan tiba-tiba harga cabai di pasar bikin kita mikir dua kali buat bikin sambal, ini semua bukan kebetulan loh, ada sebuah sistem yang bekerja di baliknya. Oke siap? Yuk kita mulai investigasi kita. Kita bakal bongkar kekuatan-kekuatan tak kasat mata di balik setiap label harga yang kita lihat. Sebelum kita kenalan sama aktor-aktor utamanya, kita perlu paham dulu nih panggungnya, yaitu pasar. Tapi tunggu dulu, konsep pasar di sini mungkin sedikit beda dari yang ada di bayangan kita. Kalau kita dengar kata pasar, yang kepikiran mungkin tempat fisik, kayak pasar tradisional atau supermarket. Tapi dalam ilmu ekonomi, pasar itu adalah interaksinya. Interaksi antara pembeli dan penjual, dimanapun itu terjadi. Jadi, betul, marketplace online tempat kamu belanja itu, ya itu juga pasar. Setiap pasar, mau itu di dunia nyata atau di dunia maya, pasti punya 4 elemen wajib ini. Harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan yang paling penting, harus ada interaksi atau transaksi di antara mereka. Kalau salah satu aja nggak ada, ya itu bukan pasar namanya. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama dua kekuatan raksasa yang saling tarik-menarik dan jadi penentu utama harga. Permintaan dan penawaran. Kita mulai dari permintaan atau demand. Ini ceritanya tentang kita nih, para pembeli. Permintaan itu adalah seberapa banyak sih barang atau jasa yang kita mau dan mampu beli di harga tertentu. Kata kuncinya ada dua ya, mau dan mampu. Jadi bukan cuma pengen, tapi juga harus ada dananya. Dan lawannya adalah penawaran atau supply. Kalau ini datangnya dari sisi produsen atau penjual. Penawaran itu adalah seberapa banyak barang atau jasa yang mereka bersedia jual di tingkat harga tertentu. Sekarang coba lihat deh, gimana dua kekuatan ini bereaksi terhadap harga. Kalau dari sisi kita sebagai pembeli, makin mahal harganya, biasanya keinginan kita buat beli makin turun. Masuk akal kan? Sebaliknya, buat penjual, makin tinggi harganya, mereka justru makin semangat buat jual barang lebih banyak. Ya, namanya juga cari untung. Oke, jadi kita punya dua kubu yang saling berlawanan. Pembeli maunya harga semurah mungkin, penjual maunya harga semahal mungkin. Terus gimana dong? Gimana caranya harga akhir itu bisa terbentuk? Nah, disinilah keajaibannya terjadi, yaitu di titik temu mereka. Bayangin aja ini kayak timbangan. Kalau permintaan lebih berat daripada penawaran, misalnya banyak banget yang mau tiket konser tapi tiketnya terbatas, otomatis harga bakal naik. Sebaliknya, kalau penawaran lebih banyak dari permintaan, stok barang di toko numpuk tapi yang beli sedikit, harga pasti bakal diturunkan. Proses tarik ulur ini terjadi terus-menerus. Sampai akhirnya timbangan itu ada di posisi yang pas, seimbang, di mana jumlah yang mau dibeli orang sama persis dengan jumlah yang mau dijual. Nah, titik sempurna inilah yang kita sebut sebagai harga keseimbangan. Dan inilah harga yang kita lihat di pasaran setiap hari, misteri terpecahkan. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di situ. Keseimbangan ini sifatnya dinamis, gampang goyah. Ada banyak banget faktor dari luar yang bisa tiba-tiba datang dan, mengubah seluruh aturan main. Contohnya ada kebijakan pemerintah soal pajak baru, atau cuaca buruk yang bikin panen cabai gagal kayak yang tadi kita bahas. Bisa juga ada teknologi baru yang bikin ongkos produksi jadi lebih murah. Semua hal ini bisa menggeser timbangan permintaan dan penawaran tadi, dan akhirnya menciptakan harga keseimbangan yang baru. Jadi, kenapa sih kita perlu tahu semua ini? Poin pentingnya adalah dengan ngerti cara kerja pasar, kita nggak cuma jadi penonton pasif. Kita bisa jadi konsumen yang lebih cerdas pas mau beli sesuatu, dan juga bisa jadi produsen atau penjual yang lebih jago dalam menyusun strategi.
Nah, sekarang giliran Anda. Setelah tahu aturan mainnya, lain kali Anda baca berita soal teknologi baru, perubahan iklim, atau kebijakan pemerintah, coba deh tebak-tebak, kira-kira harga barang apa ya di sekitar Anda yang bakal naik atau turun? Jawabannya sekarang ada di tangan Anda.